Dalam kehidupan ini ada dua macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sebuah bencana, musibah, wabah dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, terkadang Allah Subhanahu wa taala uji juga kita dengan sebuah kenikmatan dan kesehatan. Bahkan fenomenanya sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang lulus ketika diuji dengan sebuah bencana musibah, tetapi gagal berantakan ketika diuji dengan sebuah kenikmatan, dengan sebuah kesehatan. Ketika sakit ia hamba Allah, tapi ketika ia sehat ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika miskin ia hamba Allah, tapi ketika ia kaya, ia lupa kepada Allah dan berubah menjadi hamba harta. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim agar mampu melewati berbagai macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berupa musibah ataukah ujian berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua, mengapa agama kita melarang kita semua untuk memiliki sifat kesombongan, karena di antara semua sifat-sifat tercela, sifat takabburlah, sifat kesombonganlah yang pengaruhnya jelas dari setiap anggota tubuh orang-orang yang takabbur. Cara berbicaranya, cara bergaulnya, cara berjalannya, jelas bahwasanya dia adalah orang yang memiliki sifat kesombongan. Contohnya, ada dua orang yang berjalan. Yang pertama adalah orang yang kikir. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Pasti kita susah membedakan manakah jalannya orang yang kikir, manakah jalannya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tapi coba lihat, ketika ada dua orang yang berjalan, yang pertama adalah orang yang kikir, dan yang kedua adalah orang yang takabbur, maka pasti jelas di antara perbedaan keduanya, inilah jeleknya memiliki sifat kesombongan. Contoh yang lain, ada dua orang yang ngobrol, saling bicara. Yang pertama adalah pembohong. Yang kedua adalah pencuri. Pasti susah membedakan manakah bicaranya orang pembohong, manakah bicaranya pencuri. Tapi coba lihat, jika ada dua orang yang berbicara, yang pertama adalah pencuri, yang kedua adalah orang yang takabbur, maka pasti jelas perbedaan di antara keduanya. Inilah jeleknya memiliki sifat kesombongan itu. Timbul sebuah pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengobati diri kita jika seandainya di antara kita masih ada yang memiliki sifat kesombongan ini? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya setiap sifat-sifat tercela itu diumpamakan seperti api. Api penawarnya adalah air. Begitulah sifat-sifat tercela. Obatnya, penawarnya adalah lawannya. Orang yang bodoh maka berusahalah belajar dari hal-hal yang kita tidak ketahui itu. Orang yang malas maka berusahalah kita rajin dari hal-hal yang kita malaskan tersebut. Orang yang takabbur berusahalah rendah diri, rendah hati dari hal-hal yang kita sombongkan tersebut, karena pada hakikatnya semua yang ada dalam diri kita adalah titipan dan semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mampu mempertanggungjawabkannya di hari kemudian. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita hindari yang namanya sifat kesombongan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takabbara 'ala Allahi darajah, yad'ahu Allahu darajah hatta yaj'alahu fi asfala safilin."
Barang siapa yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memiliki sifat kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan derajatnya dan akan menempatkannya nanti di hari kemudian fi asfala safilin, di neraka yang paling rendah. Tapi sebaliknya, marilah kita semua untuk mengisi diri kita dengan sifat-sifat tawadu, dengan sifat-sifat rendah hati. Karena Rasulullah bersabda, "Man tawada'a 'ala Allahi darajah, yarfa'illahu darajah hatta yaj'alahu fi a'lal 'illiyyin." Barang siapa yang tawadu, barang siapa yang rendah hati dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan menempatkannya nanti di hari kemudian pada surga di tempat yang paling tinggi. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita semua dari sifat-sifat takabur dan mendekatkan ke semua kita dari sifat-sifat tawadu. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wad da'wa wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.